Pertama-tama kita harus posekan dulu. Seperti yang tadi itu ya. Jadi ini agak dinaikin, ini agak dirotasiin ya. Nah, kadang ini kalau misalnya dua ini, kadang aku gini, kalau misalnya ini sedikit tips ya. Kalau misalnya aku ingin menggerakkan kayak layaknya tangan gitu atau pendulum ya. Kadang itu aku suka select dua controller yang berdekatan secara bersamaan. Ya, baru itu dirotasi secara berbarengan. Kalau masih kurang, baru aku adjust lagi sedikit-sedikit. Ya. Layaknya itu deh, modelnya layaknya kalau kita pakai pendulum, kita select hampir semua bagiannya. Baru nanti kalau misalnya bentuknya belum dapat, baru kita adjust sedikit-sedikit dulu. Ya, kayak pendulum kemarin juga belajar, kan diselectnya dari bawah ke bagian atas, dibelokin. Nah, tapi kalau masih kurang, baru di adjust controllernya satu persatu. Ya, sama seperti itu bentuknya. Nah, ini belum dapat, jadi aku adjust sedikit demi sedikit lagi. Nah, biar bentuknya itu dapat. Nah, di sini untuk selain bisa dirotasi, di sini juga controllernya bisa agak ditranslasi juga agar bentuknya bisa lebih bagus. Ya. Nah, ini dicoba-coba aja. Dicoba-coba, diusahakan bentuknya itu masih kelihatan bagus gitu ya. Jadi nggak terlalu jelek juga bentuknya. Ya, untuk ekornya itu. Ini bisa ditranslate, terrotasi juga biar kita dapat bentuknya yang bagus, ya. Nah, mungkin segini aja ya. Nah, jadi kita harus select semua kontrol tadi, yang 4 itu, lalu kita key, ya. Di akhir-akhir kita ambil patokan aja, mungkin kira-kira sekitar segini aja, 20 atau 25 gitu, atau 20-an gitulah ya. Kita key, karena akan kembali ke bentuk yang semula, ya. Kemudian, pastikan dia gerak ke bawah ya. Nah, kalau gerak ke bawah sini, ini pasti yang ujung ini pasti akan ke bawah gini, ya. Nah, lalu ujung-ujung atasnya itu pasti akan ketinggalan, ya. Ini mungkin aku bisa rotasi lagi yang pangkal kedua. Nah, yang ujung-ujungnya ini aku mau bikin dia agak ketinggalan, ya. Nah, ini kita masih bikin animation roughnya dulu, ya. Nah, ini kita bikin dia ketinggalan aja. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya jelek, ya, yang paling agak bawahnya ini bisa aku rotate lagi. Nah, jadi dia benar-benar kelihatan kayak agak ketinggalan begini, ya. Nah, ini juga mungkin aku bisa translasi sedikit aja biar bentuknya bagus. Nah, seperti ini ya di tengah. Tapi kalau kita gerakin, nah dia jadi masih seperti ini. Nah, barulah di sini kita mulai melihat dan berpikir layaknya yang tadi aku tunjukkan videonya itu. Kalau bagian atasnya itu gerak, berarti bagian bawahnya ini itu akan seakan-akan ketinggalan, ya. Nah, di sini juga ada sedikit tips sama seperti layaknya pendulum, kita bisa coba-coba juga. Kayak misalnya bawah-bawah ini kita geser ininya, keyframe-nya, ya. Entar satu atau dua, tapi nantinya bakal kita adjust lagi, ya, ketinggalannya itu, ya. Nah, di sini kalau kita ketinggalan gini, dia masih kurang bagus kan? Nah, setelah itu baru kita adjust lagi. Ya, kalau kita coba lagi kita geser atasnya, kita geser lagi. Tuh. Malah jadinya aneh kan? Bentuknya malah aneh gitu. Ya. Di sini jadi kalau kita lihat, nah, misalnya nggak apa-apa tadi kita udah geser ya. Sekarang kita saatnya kita adjust. Jadi seperti tadi, mestinya bagian atas ini pasti akan mulai ketinggalan di sini. Kita bisa rotasi sedikit. Nah, rotasi. Nah, di sini bagian tengah-tengahnya kalau kita geser-geser, ini kalau misalnya aku geser-geser ini bolak-balik gini tanpa kita play, itu namanya proses scrubbing. Jadi secara logika, kita kan ada video reference ya. Atau kita bisa bayangkan, kalau misalnya bagian sini, semestinya pada saat ekornya bagian di sini, pasti lengkungannya itu lebih C lagi. Ya kan, lebih ketinggalan lagi. Ya kan?
Nah, baru di bagian sini nanti setelah dilewat di bawah, pada saat ini masih naik, ekornya pasti akan ketinggalan ke bawah. Kayak video yang tadi. Ya, nanti aku sertakan juga di sini. Nah, ini kan berarti kita belajar juga dari kita scrubbing ini, kita juga belajar yang namanya eyeballing. Jadi kita bisa lihat dengan mata kita dan feel kita rasain. Oh, berarti kita mikir, oh kalau di sini pasti harus ketinggalan nih ekornya. Kita bisa buat dia lebih ketinggalan lagi nih. Nah, ekornya seperti itu. Nih. Set. Nah, pada saat di sini, nah pada saat dia naik di sini, tanpa kita lihat ada di keyframe berapa atau berapa, ini pasti bagian ekor ini pasti lebih ketinggalan ke bawah seperti ini. Ya. Nih. Nih, pasti ketinggalan begini. Karena dia masih belum selesai di sini. Dia kan masih ketinggalan ya. Berarti di sini dia baru nyampe ke bawah. Sedangkan bagian pangkalnya itu udah naik. Nah, kalau kita lihat sini, dia ketinggalan. Nah, semestinya di bagian sini dan sini ini, nah kurang lebihnya di bagian tengah-tengah ini berarti dia masih juga ketinggalan sama kayak tadi, ya. Ini ketinggalan. Nah, di sini kan dia settle-nya ini. Nah, tapi kayak seperti tadi itu, mungkin aku mau tambahkan pas dia kembali sini, dia agak kelebihan sedikit. Bentuknya kelebihan, baru nyampe ke posisi semula. Nah, kalau kita play, kita lihat dulu ya, kita play atau Alt V. Nih, jadinya seperti ini. Nah, setelah ini baru kita mulai rapikan dikit-dikit lagi timingnya, atau misalnya kita bisa rapiin spacingnya di Graph Editor. Kalau kita lihat di Graph Editor ada bentuk kurvanya yang aneh, itu kita juga bisa benerin. Nah, di sini kan kelihatan kalau di sini agak jitter-jitter ya. Ini ekornya. Ya. Nah, mungkin ini coba agak tak panjangin dikit biar nggak langsung gerak lagi. Nah, di sini kan kelihatannya aneh ya. Mungkin ini spacingnya terlalu besar. Kita bisa lihat juga di Graph Editor. Nih, kita lihat mana yang rotasi. Nah, ini mungkin. Nah, ini kalau menurutku sih terlalu besar ya. Jadi ini bisa dikecilin aja biar nggak terlalu jitter. Ya, ini ketinggalan. Di sini naik dan balik ke posisi semula. Ya, mungkin ini juga bisa dilihat. Nah, di sini mungkin apakah ini terlalu besar? Coba dikecilin sedikit supaya nggak terlalu gede itunya. Nah, coba dilihat lagi. Nah, segini udah lumayan. Nah, tapi kita lihat juga yang bagian-bagian lainnya. Apakah grafnya ada yang aneh atau misalnya tengah-tengah itu ada jitter. Di sini nggak ada. Yang ini juga nggak ada. Nah, coba kita lihat ini. Nah, di sini mungkin ada grafik yang ini mestinya lurus-lurus aja, tapi ini kayak agak jitter-jitter dikit. Jadi ini kita bisa rapikan sedikit. Ya. Rapi gini. Dia turun ke atas. Ini kita coba kalau misalnya, oh ini jangan. Kalau kita naikin ini, nih. Jadi efek ketinggalannya kan jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nih. Efek ketinggalannya itu loh. Kalau misalnya kita naikin gini. Kalau mau dinaikin ya dicoba dulu naikin, lalu lihat gerakannya jadi gimana. Tuh, malah jadi aneh kan? Lebih bagus kalau ini memang ketinggalan. Jadi efek ketinggalannya itu di bagian ekornya itu lebih kelihatan lagi. Nah, apakah di sini kita harus lebih lurusin lagi ke bawah? Kita coba aja di lebih ketinggalanin misalnya. Ternyata nggak usah. Nah, ini coba kita tes kalau misalnya di sini kan ekor ini dan ekor ini sama banget ya. Kalau misalnya yang kita belajar di pendulum ada bagian kan agak ketinggalan ya. Nah, di sini kita bisa tes kalau misalnya bagian depan ini kan sudah bagus ya. Nih. Kalau bagian belakang ini coba kalau misalnya kita bikinnya ketinggalan 1 frame atau 2 frame. Jadinya bakal gimana? Tuh. Thread. Oke, jadinya lumayan. Jadi dia ada efek kayak kelebihan dikit baru settle. Nah, ini coba tak mundurin 1 frame lagi biar lebih ketinggalan. Ya, kita coba lihat hasilnya. Oke, kurang lebih mirip lah sama video yang kita bikin. Ya.
Nih kalau dirasa semuanya ternyata sini kurang cepat ya. Nih kayaknya gerakan ekornya kurang cepat nih. Tapi semuanya sudah lumayan oke. Ya itu kita bisa coba cepet-cepetin juga nih. Ya. Nah, kita bisa atur supaya dia gerakannya jadi lebih cepat. Nah, kalau misalnya overall semuanya mau tak geser lebih cepat, bisa caranya gini, diselect semua controllernya. Ini diselect semua lalu dikecilin. Nah, tapi hati-hati pakai gini ya. Kalau kita udah geser-geser gini, ini keyframe-nya nggak bakal pas banget di angka eksaknya. Kayak 13 itu pasti ada koma-komanya. Jadi kita lihat dulu speed yang kita mau dulu. Udah atau belum? Kalau belum dikecilin lagi. Misalnya ini terlalu cepat, aku nggak mau. Aku mau segini mungkin. Nah, jadi gerakannya lumayan ada energinya dikit, tapi nggak terlalu cepat. Nah, kalau sudah, jangan lupa diselect semua, diklik kanan, lalu kita snap. Biar dia kembali ke angka yang pas-pasnya gitu, eksaknya tanpa ada koma-koma. Ya, terus dilihat lagi, gerakannya tetap bagus atau enggak. Nah ya, nah di sini sudah kita membuat gerakan ekor ketinggalan seperti ini. Nah kalau mau dibagus-bagusin lagi, nah, di sini di bagian-bagian sini kita bisa lebih nge-push lagi gerakannya lebih bagus dengan membuat agar bentuknya itu lebih bagus. Di sini kan bentuknya dilihat ya, ini bentuknya agak jelek. Jadi di sini kita bisa agak push sedikit supaya gerakannya lebih bagus di bagian-bagian tertentu ya. Tuh contohnya. Nah misalnya di sini agak nggak terlalu bagus ini bentuknya, aku mau rapiin sedikit-sedikit. Ini bagian sini adalah yang namanya polish, ngepolish. Tapi untuk awal-awal mungkin kalian tidak perlu sampai sebegini detailnya. Yang penting kalian sudah paham bagaimana membuat gerakan ekor ketinggalan sini dari kita tadi membuat pose-posenya sedikit, pose awal, pose yang di bawahnya, lalu kita mengadjust lagi secara scrubbing dan juga kita melihat ya, berusaha belajar melihat atau eyeballing bagaimana semestinya gerakan itu seharusnya, bagian mana yang harus ketinggalan, bagian mana yang mestinya sudah nyampe duluan, bagian mana yang setelah di akhir, setelah ketinggalan, menyusul, lalu settle belakangan. Ya seperti itu, semoga kalian mengerti dan dicoba aja nanti.